Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Teddy. Selamat pagi. Hari ini kita akan ada observasi kelas ya. Nah, sebelum kita observasi kelas, kita baiknya ada pra observasi dulu. Saya ingin ngobrol, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Pak Teddy bisa sampaikan gitu ya nanti untuk observasi ini. Yang pertama ini untuk nanti observasi di kelas. Tujuan pembelajarannya itu apa nih Pak Teddy? Tujuan pembelajaran hari ini nanti rencananya untuk melatih peserta didik dalam penggunaan aplikasi perangkat lunak dalam hal ini adalah AutoCAD 2 dimensi. AutoCAD 2 dimensi. Iya. Itu dari keterampilannya, kemudian dari kognitifnya juga ada ya mengukur pemahaman peserta didik mengenai tool atau perintah dalam aplikasi itu sendiri. Oke. Nah, untuk yang kedua, jadi area pengembangan yang hendak dicapai itu apa tujuannya nanti untuk ini indikator pembelajarannya? Siswa atau peserta didik dalam hal ini sama mungkin peserta didik dapat membuat gambar kerja dengan menggunakan APL. Yang kedua adalah siswa mampu menerapkan perintah-perintah dalam tools APL tersebut. Satu lagi strategi yang dipersiapkan itu nanti di pembelajaran itu seperti apa? Untuk pembelajarannya demonstrasi. Jadi pada awalnya nanti rencananya saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu, kemudian juga ada presentasi melalui wallchart. Iya, wallchartnya dalam bentuk PowerPoint dan juga aplikasinya dibuka. Dan juga dengan evaluasi kuis gitu. Iya, evaluasinya berupa kuis. Jadi itu adalah strateginya. Dan terakhir mungkin ini ditambah dengan pengerjaan langsung siswa dengan aplikasi itu. Jadi praktek langsung. Oke Pak Teddy, ada yang mau disampaikan dulu sebelum nanti kita masuk ke kelas untuk observasi? Cukup seperti ini, terima kasih. Oke, nanti kita masuk ke kelas jam 7.30 ya? Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Lalu kita akan refresh kembali tahapan-tahapan apa saja yang akan kita kerjakan. Jadi ini kan belum selesai ya. Harus selesai sampai ada tali ukur, ada keterangan huruf dan semacamnya. Karena keterampilan ini juga diperlukan untuk nanti ketika kalian di dunia kerja sudah selesai. Lalu, sebetulnya yang enak itu kita buat kusen dulu, tentukan dulu kusennya ya. Coba mungkin masih ingat ya awalnya berapa ke berapa? Kemarin 80. Atau nggak apa-apa di lab aja. Atau cara tips tadi trim sekali dulu enternya, kamu pilih dulu. Biar kalau yang itunya mana yang daunnya lagi? Ini. Sama ini. Gitu ya. Terus kacanya kacanya di tengah-tengah ini. Oke, kacanya yang ini. Bisa dipahami kan? Itu jendela sudah selesai. Ini sebelumnya.
nanti tumpuk tuh di situ, takut tumpuk. Akhirnya ganti ketik Y saja, yes. Jadi hilang sebelumnya. Oh, terus sementara berikutnya kita satu itu lagi, dikit lagi sampai ke tahapan yang kemarin. Ini di dua, digunakan untuk membuat objek lingkaran dan variasinya. Ya, selamat siang Pak Teddy. Selamat siang. Alhamdulillah ya, untuk pembelajaran kita tadi sudah selesai observasi di kelas di lab 1. Nah, sekarang kita masuk ke pasca observasi. Nanti ada beberapa pertanyaan, silakan Pak Teddy untuk menjawab apa yang nanti ditanyakan. Yang pertama ini tentang refleksi buruk nih. Menurut Pak Teddy, pembelajaran tadi itu seperti apa? Pembelajaran tadi alhamdulillah antusiasme dari peserta didik tinggi, terutama ketika pengerjaan kuis dalam bentuk Kahoot tadi seperti itu. Kemudian yang dirasa capaian ataupun kelebihan yang sudah dirasakan adalah demonstrasi dan praktek hasilnya memuaskan dari siswa. Terus ada lagi? Tapi ada kekurangan pula atau yang dirasakan adalah ketika ada beberapa step di mana step by step langkah-langkah yang harusnya ditukar gitu. Maksudnya ketika penjelasannya harusnya saya menjelaskannya harusnya pembuatan kusen dulu, karena nanti setelah kusen terisi baru kita bisa isi dengan dinding itu secara teknis dalam konstruksi seperti itu. Ada beberapa temuan yang saya rasakan seperti itu kurangannya, sehingga tidak perlu ada garis lagi yang dihapus gitu, intinya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk yang kedua ini berkenaan dengan topik percakapan dan catatan temuan-temuan Pak Teddy selama tadi mengajar di kelas seperti apa? Dari demonstrasi itu sendiri, temuannya demonstrasi berjalan lancar, penjelasan berjalan lancar. Kemudian perhatian peserta didik baik, dikarenakan situasi mungkin masih pagi juga, masih fresh. Itu antusiasme peserta didik dalam attention-nya bagus. Kemudian hasil untuk kuis pun saya rasa dari skor setiap poin soal ke soal itu dominan 75% mencapai benar gitu, menjawab benar siswanya. Lalu mungkin ada beberapa kendala teknis, yaitu ketika aplikasi Windows R-nya kurang berfungsi dengan baik. Adapun temuan tadi komputer ada satu yang tidak nyala pada awalnya tapi sudah dibantu oleh teknisi. Kemudian ada pula di akhir ketika pengumpulan tugas harus diplot ke dalam PDF, ada beberapa siswa yang asik sendiri sehingga tidak memperhatikan penjelasan di depan. Artinya jadi tertinggal. Iya, ada siswa yang tertinggal karena asik mengerjakan sendiri, sementara kami pihak guru, saya terutama sudah memberikan warning bahwa tolong perhatikan dahulu seperti itu temuan dan catatannya. Oke, tadi kan berarti temuan itu memang ada yang sudah positif gitu ya. Ada juga yang masih perlu diperbaiki. Nah, rencana tindak lanjut Pak Teddy untuk kedepannya itu seperti apa? Ya, yang pertama, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya 30 menit sebelumnya saya prepare baik itu secara teknis komputer, memastikan apakah komputer semuanya memang terkoneksi nyala. Kemudian sambungan dari Windows R juga
dipastikan nyala dengan bantuan teknisi seperti itu. Lalu langkah berikutnya ketika misalkan penjelasan supaya setiap siswa menerima dengan baik dan serentak, harus ada perintah atau jeda yang jelas dari depan gitu. Dari depan itu maksudnya dari pihak guru, sehingga ketika waktunya untuk memberi penjelasan secara rinci, semua siswa dalam posisi sedang memperhatikan begitu. Iya, jadi sebetulnya kan ini juga sudah terlihat ya ada masalah, dan ternyata rencana tindak lanjutnya solusinya muncul juga dari Pak Teddy sendiri. Terima kasih untuk pasca observasinya yang sudah selesai. Terima kasih Pak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.